Air merupakan materi yang sangat penting bagi makhluk hidup. Karena tanpa air, kita, manusia, hewan dan tumbuhan tidak mungkin bisa bertahan hidup. Dan menurut teori evolusi, kehidupan pertama di bumi muncul sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu dalam bentuk organisme mikroskopik seperti bakteri dan alga biru hijau. Organisme ini pertama kali muncul di lautan yang mengandung berbagai senyawa kimia dan mineral yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Dalam proses pembentukan tata surya, matahari adalah materi yang pertama kali lahir dari nebula, sebelum planet-planet di sekitarnya, termasuk bumi, lahir dan akhirnya mengorbit padanya. Tapi dalam penelitian baru-baru ini, ditemukan fakta yang sangat mengejutkan. Air di bumi berusia lebih tua dari matahari sebagai bintang induk dan materi yang pertama kali lahir di tata surya. Lalu dari mana air yang ada di bumi ini berasal? Sebelum membahas lebih dalam, aku ucapkan selamat datang di channel Jangleng yang membahas fakta dan realita alam semesta. Pastikan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan informasi menarik tentang alam semesta lainnya. Menurut teori yang paling diterima saat ini, tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari sebuah awan gas dan debu yang disebut nebula. Proses terbentuknya tata surya dimulai ketika nebula mengalami gaya gravitasi yang menyebabkan awan gas dan debu tersebut mulai terkumpul di pusat nebula. Akibat dari gaya gravitasi tersebut, awan gas dan debu di pusat nebula semakin padat dan panas, sehingga mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Proses ini memicu terjadinya reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi dan memicu terbentuknya bintang. Inilah awal terbentuknya matahari sebagai pusat tata surya kita. Sementara itu, bagian yang tersisa dari awan gas dan debu yang tidak terakumulasi di pusat nebula mulai terkumpul dan mengelilingi matahari dalam bentuk piringan. Bintang yang baru lahir ini memancarkan sinar ultraviolet yang mendorong gas dan debu dalam piringan untuk mulai mengalami penggumpalan dan memadat. Kemudian, partikel-partikel tersebut saling menempel, membentuk benda-benda yang semakin besar dan padat. Proses ini terus berlanjut dan membentuk protoplanet, yang kemudian berkumpul membentuk planet-planet di tata surya, termasuk bumi. Pada awalnya dipercayai bahwa air yang ada di dalam tata surya berasal dari molekul-molekul air interstellar yang membentuk matahari beserta planet dan benda-benda angkasa lain di sekitarnya. Dan seperti yang kita ketahui, air adalah molekul yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Namun, seperti yang saya katakan di awal, penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa banyak air di dalam tata surya kita sebenarnya berasal dari es yang terbentuk di ruang antar bintang sebelum terbentuknya matahari. Penelitian itu berfokus pada hidrogen dan isotop lebih beratnya, deuterium. Isotop adalah atom-atom dari suatu unsur yang memiliki jumlah proton yang sama di inti atom, tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda. Dalam suatu unsur, jumlah proton di inti atom menentukan sifat kimia dari unsur tersebut. Namun, jumlah neutron yang berbeda di inti atom dapat menghasilkan isotop yang memiliki sifat fisik dan kimia yang sedikit berbeda. Contohnya, isotop hidrogen yang paling umum adalah protium, yang memiliki 1 proton dan 0 neutron di inti atom. Isotop hidrogen yang lain adalah deuterium, yang memiliki 1 proton dan 1 neutron di inti atom, serta tritium, yang memiliki 1 proton dan 2 neutron di inti atom. Meskipun jumlah proton di inti atom sama, namun deuterium dan tritium memiliki massa atom yang lebih besar daripada protium dan memiliki sifat kimia dan fisik yang sedikit berbeda dikarenakan jumlah neutron yang berbeda dalam inti atomnya. Penelitian yang dilakukan oleh tim ilmuwan yang dipimpin oleh L. Isidore Cleaves dari University of Michigan menunjukkan bahwa rasio deuterium ke hidrogen dalam molekul air dapat memberitahu ilmuwan tentang kondisi di mana molekul-molekul tersebut terbentuk.
air interstellar cenderung memiliki rasio deuterium yang lebih tinggi daripada air yang terbentuk pada saat awal proses terbentuknya tata surya, karena deuterium terbentuk pada suhu yang sangat rendah. Dalam upaya untuk memahami seberapa banyak rasio deuterium pada air interstellar yang dihilangkan oleh proses kimia selama kelahiran matahari, tim ilmuwan itu membuat model simulasi cakram protoplanet dalam kondisi di mana semua deuterium dari es antariksa telah dihilangkan melalui proses kimia. Dalam model ini, sistem harus memulai kembali produksi es dengan deuterium selama periode 1 juta tahun. Namun hasilnya menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak dapat mencapai rasio deuterium ke hidrogen seperti yang ditemukan dalam sampel meteorit, air laut di bumi, dan komet. Ini berarti bahwa setidaknya sebagian besar air di tata surya kita memiliki asal-usul dari ruang antar bintang dan lebih tua dari matahari itu sendiri. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk mencari kehidupan di planet lain, karena menunjukkan bahwa banyak planet muda di sistem bintang yang lain mungkin memiliki es organik yang kaya seperti di tata surya kita. Oke, itu tadi guys, pembahasan tentang air di bumi yang ternyata lebih tua dari matahari. Kalau kamu punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum aku pamit, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga kasih like-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.